Pernah nggak sih kamu ngerasa seolah hidupmu punya arah tertentu, tapi kamu sendiri nggak tahu pasti arah itu kemana? Atau mungkin kamu sering ngerasa setiap kali gagal, setiap kali diuji, ada sesuatu yang ingin semesta tunjukkan, tapi kamu belum benar-benar paham apa itu? Nah, disinilah peran Life Path Number. Banyak orang mengira Life Path itu semacam ramalan, padahal bukan. Life Path bukan angka mistik, bukan alat untuk menebak nasib. Tapi Life Path adalah peta jiwa. Sebuah potongan dari perjalanan besar yang menunjukkan arah energi hidupmu. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Kenapa kamu diuji di hal-hal tertentu? Dan apa misi besar yang sebenarnya ingin jiwamu capai di dunia ini? Ilmu ini sudah ada sejak lama, dipelajari oleh para filsuf, dipahami para tokoh spiritual kuno, dan bahkan banyak orang sukses di zaman modern yang menggunakannya untuk memahami diri, agar langkah mereka sejalan dengan arah jiwanya. Karena ketika seseorang tahu peta jiwanya, ia nggak lagi sekedar berlari mengejar sukses, tapi tahu ke arah mana seharusnya ia tumbuh. Dan di video ini, kita akan membahas salah satu energi jiwa paling kuat dan langka, Life Path Master Number 22, yang sering disebut juga The Master Builder, sang arsitek spiritual yang mampu membangun dunia nyata dengan kesadaran langit di dalam dirinya. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, kalau kamu belum tahu cara menghitung Life Path Number kamu, aku sudah bahas lengkap di video sebelumnya di channel ini. Kamu bisa tonton dulu, atau lihat linknya di deskripsi video ini. Karena perjalanan ini bukan sekedar bicara tentang angka, tapi tentang bagaimana mengenali dirimu sendiri, hingga kamu sadar bahwa hidupmu selalu punya makna. Struktur energi Master Number 22, dua sayap antara langit dan bumi. Setiap angka punya getaran tersendiri, tapi ketika angka itu muncul ganda, seperti 11, 22, atau 33, maka energinya bukan hanya lebih kuat, tapi juga lebih sadar. Dan untuk Life Path Master Number 22, getaran ini disebut sebagai energi pembangunan ilahi. Kalau kita lihat dari susunan angkanya, 22 adalah gabungan dari dua angka 2, yang bila dijumlahkan menghasilkan angka 4. Tapi dalam numerologi, kita tidak langsung menyederhanakannya menjadi 4, karena getaran 2 dan 4-nya masih aktif, dan justru itulah yang membuat angka ini istimewa. Angka 2 membawa energi, kepekaan, kerjasama, empati, dan intuisi yang lembut. Sedangkan hasilnya 4 melambangkan sistem, stabilitas, kedisiplinan, dan kemampuan membangun dunia nyata. Jadi bayangkan begini, di dalam diri seorang 22, ada dua sayap yang bekerja bersamaan. Sayap kiri mewakili rasa dan intuisi, sayap kanan mewakili struktur dan tindakan. Kamu seperti punya dua dunia yang hidup di saat yang sama. Satu yang halus, peka, penuh makna, dan satu lagi yang kuat, realistis, penuh tanggung jawab. Kalau kamu bisa menjaga keseimbangan dua sayap ini, kamu bisa terbang sangat tinggi. Karena 22 bukan hanya membayangkan keindahan, tapi juga menjadikannya nyata. Tapi di sisi lain, kalau salah satu sayapmu berat sebelah, hidupmu bisa terasa berat dan gak seimbang. Terlalu rasional, kamu kehilangan arah hati. Terlalu perasa, kamu kehilangan pijakan langkah. Itulah kenapa banyak Life Path 22 yang di awal hidupnya sering mengalami fase naik turun tajam. Dari mimpi tinggi ke keraguan, dari idealisme ke rasa lelah. Bukan karena gagal, tapi karena jiwa mereka sedang belajar menyatukan langit dan bumi. Dalam konteks spiritual, angka 22 sering disebut sebagai tangan Tuhan di dunia nyata. Artinya, kamu diberi kemampuan untuk menurunkan sesuatu dari dunia ide, entah itu gagasan, karya, sistem, atau bahkan kedamaian, dan mewujudkannya agar bisa dirasakan banyak orang. Energi 22 bukan hanya tentang kesuksesan materi, tapi tentang membangun sesuatu yang membawa nilai jiwa di dalamnya. Latihan kecil. Setiap kali kamu ingin memulai sesuatu, tanyakan dua hal sederhana. 1. Apakah ini selaras dengan hatiku? Ini untuk energi 2 dalam dirimu. 2. Apakah ini bermanfaat secara nyata? Ini untuk energi 4 dalam dirimu. Kalau dua pertanyaan itu dijawab iya, berarti kamu sedang berjalan di jalur yang benar, jalur seorang master builder sejati. Maka inti dari struktur energi 22 bisa disimpulkan begini. 22 sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Maka intuisi dan rasa adalah energi 2, dan yang bekerja dalam dunia nyata adalah energi 4. Ketika keduanya menyatu, jiwa 22 bukan hanya membangun kesuksesan,
tapi juga membangun makna di dalam kehidupan. Makna dan energi dasar Life Path 22. Life Path 22 membawa misi besar, membangun dunia nyata dari kesadaran spiritual. Energi ini lahir dari perpaduan antara angka 2 dan 4. Dari 2 muncul intuisi, empati, dan kepekaan terhadap manusia. Dari 4 lahir kestabilan, kerja nyata, dan keteguhan dalam membangun sesuatu yang bertahan lama. Ketika 2 kekuatan ini menyatu, tercipta keseimbangan antara langit dan bumi, antara visi batin dan tindakan nyata. Mereka memiliki kemampuan membawa inspirasi spiritual menjadi sesuatu yang bisa dirasakan orang lain. Rumah, karya, sistem, bahkan kesejahteraan bagi banyak jiwa. Dalam sisi spiritual, 22 diajak untuk tetap sadar bahwa kekuatannya bukan miliknya sendiri, melainkan titipan untuk menghadirkan kebaikan di bumi. Dari sisi rezeki, ia tidak diciptakan untuk mengejar uang semata, tapi untuk menariknya secara alami lewat nilai yang ia ciptakan. Dan secara sosial, jiwa ini sering menjadi penopang banyak orang. Pemimpin yang diam-diam menjadi tempat bersandar tanpa banyak bicara. Maka, makna dan energi dasar Life Path 22 adalah kemampuan membangun dunia luar dari kedalaman jiwa, menghadirkan kesejahteraan, dan menciptakan makna tanpa kehilangan kesadaran akan sumber kekuatannya, sang pemberi kehidupan. Karakter umum Life Path 22. Life Path 22 memiliki karakter yang kuat, visioner, dan penuh tekad. Mereka bisa melihat gambaran besar dari sebuah ide ketika orang lain masih ragu melangkah. Namun di balik ketegasan itu, jiwa mereka sangat sensitif dan mudah menangkap energi di sekitarnya. Ada kedalaman emosi yang sering tidak terlihat dari luar, karena mereka terbiasa menahan diri agar tetap terlihat tenang dan tangguh. Secara psikologis, jiwa 22 sering hidup di 2 dunia. Satu dunia yang penuh cita-cita besar, dan satu dunia batin yang haus akan ketenangan. Di titik ini mereka sering merasa terbelah, antara keinginan untuk mengendalikan segalanya dan kebutuhan untuk berserah. Mereka pekerja keras yang sulit diam, kadang menekan perasaan sendiri demi tanggung jawab terhadap orang lain. Namun ketika mulai belajar memperhatikan keseimbangan batin, jiwa 22 tumbuh menjadi sosok yang kokoh sekaligus hangat. Dalam sisi spiritual, semesta meminta mereka bekerja bukan dari ambisi, tapi dari kesadaran. Dalam sisi rezeki, mereka menemukan kelimpahan saat berhenti mengejar hasil dan mulai bekerja dengan niat melayani. Dan dalam sisi sosial, mereka menjadi sosok yang menenangkan, karena jiwa besar mereka secara alami membuat orang lain merasa terlindungi. Maka karakter umum Life Path 22 adalah keseimbangan antara kekuatan dan kepekaan. Pemimpin yang belajar mengelola pikirannya, menenangkan emosinya, dan mengubah tekanan menjadi keteguhan yang membawa manfaat bagi banyak jiwa. Tantangan jiwa dan ujian hidup Life Path 22. Semakin besar energi seseorang, semakin dalam pula ujian jiwanya. Begitu juga dengan Life Path 22. Jiwa besar yang datang membawa potensi membangun dunia, namun terlebih dulu harus belajar membangun dirinya sendiri. Tantangan terbesar mereka adalah mengendalikan rasa takut terhadap kegagalan. Mereka sering menanggung beban tanggung jawab yang berat, takut mengecewakan orang lain, dan menahan perasaan sendiri demi terlihat kuat. Padahal kekuatan sejati justru lahir saat mereka berani menerima kelemahan dengan lapang hati. Secara spiritual, semesta sering menguji lewat hal-hal yang tidak berjalan sesuai rencana. Bukan untuk menghalangi, tapi untuk melatih keikhlasan. Ketika mereka belajar percaya pada waktu Tuhan, energi besar mereka mulai bekerja dengan cara yang lebih lembut dan seimbang. Dalam sisi rezeki, ujian datang dari keinginan untuk mengontrol hasil. Namun begitu mereka bekerja dengan niat melayani, bukan membuktikan diri, rezeki datang dengan sendirinya melalui jalan yang tak terduga. Secara sosial mereka kerap disalahpahami karena visinya yang besar. Mereka ingin dunia lebih baik, namun kadang lupa bahwa setiap orang punya waktu bertumbuhnya sendiri. Belajar memahami perbedaan langkah akan menjaga energi mereka tetap tenang dan terarah. Maka tantangan jiwa dan ujian hidup Life Path 22 adalah belajar menyeimbangkan kekuatan dengan kelembutan. Menerima bahwa menjadi kuat bukan berarti selalu berhasil, tapi tetap tenang ketika segala hal tidak berjalan sesuai rencana. Solusinya bagi Life Path 22 adalah menurunkan kendali dan mempercayai proses hidup. Berhenti sejenak tanpa merasa gagal, belajar mendengarkan diri sebelum menolong dunia, dan mengingat bahwa kekuatan sejati lahir dari keseimbangan antara bekerja dan berserah. Saat mereka mampu menjaga keseimbangan itu,
hidup tidak lagi menjadi beban, tapi menjadi perjalanan jiwa yang penuh makna. Bayangan diri Life Path 22. Di balik potensi besarnya, Life Path 22 menyimpan sisi bayangan yang sering tidak disadari. Mereka datang dengan energi untuk membangun dan menuntun, namun bayangannya muncul ketika mereka terlalu ingin mengendalikan segalanya. Saat kehilangan keseimbangan, jiwa 22 bisa berubah menjadi perfeksionis yang keras pada diri sendiri. Mereka sulit mempercayai orang lain dan sering merasa hanya dirinya yang mampu melakukan sesuatu dengan benar. Akibatnya mereka kelelahan secara batin dan perlahan kehilangan sentuhan lembut yang dulu membuat mereka bersinar. Secara psikologis, bayangan 22 muncul dari rasa takut gagal atau takut kehilangan kendali. Mereka menumpuk beban tanggung jawab, padahal yang mereka butuhkan hanyalah kepercayaan bahwa tidak semua hal harus diselesaikan sendiri. Dalam hubungan sosial, mereka bisa tampak dominan, padahal di dalam hati hanya ingin semuanya berjalan baik. Namun sikap terlalu ingin menolong sering disalahpahami sebagai kontrol. Dalam sisi spiritual, bayangan ini terjadi saat mereka lupa bahwa hasil bukan sepenuhnya di tangan manusia. Ketika 22 mencoba menggantikan peran semesta, hidup justru terasa semakin berat. Rezeki pun tersendat karena energi memberi berubah menjadi energi menuntut. Maka, bayangan diri Life Path 22 adalah kecenderungan untuk mengontrol, menuntut kesempurnaan, dan memikul beban yang bukan miliknya, hingga lupa bahwa kehadiran dan ketulusan jauh lebih kuat daripada kesempurnaan. Solusinya adalah belajar melepaskan sedikit demi sedikit. Percayai bahwa tidak semua hal perlu diatur agar berjalan baik. Mulailah dengan memberi ruang bagi orang lain untuk ikut berproses, dan beri diri sendiri izin untuk istirahat tanpa merasa bersalah. Ketika mereka melunak tanpa kehilangan arah, energi 22 kembali menjadi saluran kebaikan yang kuat, membangun dunia dengan cinta, bukan dengan tekanan. Inner Child Life Path 22. Di balik jiwa besar seorang Life Path 22, ada anak batin yang sering terluka karena tanggung jawab terlalu dini. Sejak kecil banyak dari mereka terbiasa menjadi penengah, penopang, atau tempat bergantung bagi orang lain. Mereka belajar menjadi dewasa sebelum waktunya, menyembunyikan perasaan agar tidak merepotkan siapapun. Akibatnya, bagian diri yang lembut dan butuh kasih sering terabaikan. Mereka tumbuh menjadi pribadi kuat di luar, tapi di dalamnya ada anak kecil yang haus dimengerti. Anak yang hanya ingin dipeluk tanpa harus berprestasi dan didengarkan tanpa harus memberi solusi. Secara psikologis, luka ini membuat 22 sulit meminta bantuan. Mereka lebih nyaman memberi daripada menerima, karena menerima terasa seperti tanda kelemahan. Namun tanpa disadari, pola ini membuat mereka terus merasa sendirian di tengah banyak orang. Dalam sisi spiritual, Inner Child 22 muncul lewat rasa bersalah yang halus, seolah mereka harus terus berbuat baik agar layak dicintai semesta. Padahal cinta Tuhan tak pernah mensyaratkan pencapaian. Dan dalam sisi sosial, luka ini bisa membuat mereka sulit membuka diri, karena takut tidak dimengerti atau dimanfaatkan lagi. Maka Inner Child Life Path 22 adalah bagian diri yang haus penerimaan. Anak batin yang masih ingin dipercaya tanpa harus selalu kuat dan dicintai tanpa harus terus memberi. Solusinya adalah mulai memberi kasih pada diri sendiri, seperti mereka memberi pada dunia. Berani mengatakan aku lelah tanpa merasa bersalah. Membiarkan diri dibantu tanpa takut dianggap lemah. Dan sesekali melakukan sesuatu hanya karena membuat hati tenang, bukan karena harus bermanfaat. Ketika mereka memeluk bagian diri yang terluka itu, jiwa mereka menjadi utuh kembali. Dan dari keutuhan itulah kekuatan sejati seorang 22 lahir. Kesehatan energi dan emosi, Life Path 22. Bagi Life Path 22, tubuh dan batin adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Energi besar yang mereka bawa menuntut keseimbangan antara bergerak dan menenangkan diri. Jika salah satunya diabaikan, tubuh mudah lelah, pikiran cepat tegang, dan emosi sulit terurai. Secara emosional, mereka sering memendam rasa frustrasi karena banyak hal tidak berjalan sesuai rencana. Mereka ingin stabil, tapi pikirannya jarang benar-benar diam. Kelebihan energi mental ini sering berujung pada insomnia, sakit kepala, atau rasa tegang di dada. Tanda bahwa tubuh mereka sedang menanggung beban pikiran yang belum terselesaikan. Secara psikologis, 22 sering terjebak antara ingin mengendalikan dan ingin menyerah.
Di satu sisi, mereka merasa harus menjaga semuanya tetap seimbang. Di sisi lain, batin mereka lelah karena terus berusaha menjadi tiang bagi orang lain. Padahal, keseimbangan sejati tidak datang dari mengatur, tetapi dari menerima bahwa segala hal memiliki waktunya sendiri. Dalam sisi spiritual, mereka akan merasa ringan saat mulai mengalir bersama semesta. Bukan berhenti berusaha, tapi berhenti melawan. Dan dalam sisi sosial, kesehatan energi mereka sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Ketika mereka berada di sekitar orang yang terlalu negatif, energi 22 cepat terkuras karena sifatnya yang mudah menyerap perasaan orang lain. Maka kesehatan energi dan emosi Life Path 22 bergantung pada kemampuan mereka menjaga keseimbangan antara memberi dan menerima, antara bergerak dan beristirahat, antara berpikir dan merasakan. Solusinya adalah melatih keheningan dalam aktivitas sederhana, bukan meditasi panjang tapi jeda kecil di sela rutinitas. Menikmati napas, duduk dalam diam beberapa menit tanpa memikirkan hasil. Lakukan satu hal setiap hari dengan sepenuh kesadaran. Makan, berjalan, atau berbicara dengan lembut. Dengan cara itu, energi mereka terisi kembali, dan dari ketenangan itu lahir kejernihan, fondasi bagi kekuatan sejati seorang 22. Cinta dan hubungan Life Path 22. Dalam hal cinta, Life Path 22 mencintai dengan cara yang dalam dan penuh tanggung jawab. Mereka tidak tertarik pada hubungan yang dangkal atau sekedar mengisi waktu, karena bagi mereka, cinta adalah proyek jiwa, sesuatu yang harus tumbuh, dibangun, dan memiliki arah yang berarti. Namun karena kedalaman perasaan itu, mereka sering terlalu serius dalam menjalani hubungan. Mereka ingin melindungi, menuntun, dan memastikan semuanya berjalan baik, hingga tanpa sadar, cinta mereka berubah menjadi kendali yang halus. Mereka memberi banyak, tapi sering lupa menerima. Secara psikologis, cinta bagi 22 seringkali bercampur dengan rasa tanggung jawab. Mereka sulit membedakan antara mencintai dan merasa wajib menjaga. Hal ini bisa membuat mereka kelelahan, apalagi bila pasangannya tidak memiliki kedewasaan emosional yang sama. Dalam sisi spiritual, semesta mengajarkan mereka untuk mencintai tanpa melekat, untuk tetap hadir dan setia, tanpa merasa harus memperbaiki segalanya. Sebab cinta sejati tidak tumbuh dari rasa takut kehilangan, tapi dari keikhlasan untuk melihat orang yang dicintai berkembang dengan caranya sendiri. Dalam sisi sosial, mereka dikenal setia dan penuh dedikasi. Namun mereka juga perlu belajar membuka ruang komunikasi, agar cinta tidak hanya diwujudkan dalam tindakan, tapi juga dalam kata dan kehangatan yang sederhana. Maka cinta dan hubungan Life Path 22 adalah perjalanan untuk belajar menyeimbangkan antara memberi dan membiarkan, antara menjaga dan mempercayai, agar cinta tidak menjadi beban, tapi tempat pulang yang menenangkan. Solusinya adalah menjadikan cinta sebagai ruang tumbuh, bukan tanggung jawab semata. Mulailah dengan mendengarkan lebih banyak daripada menilai, memberi waktu untuk keheningan, agar keduanya bisa saling mengenal batin, dan yang terpenting, mencintai diri sendiri dengan cara yang sama seperti mereka mencintai orang lain. Ketika mereka bisa melakukan itu, hubungan tak lagi penuh tekanan, tapi menjadi cermin keindahan jiwa yang selaras. Pola berulang jika jiwa tidak selaras. Life Path 22. Ketika jiwa Life Path 22 tidak selaras, semesta akan berbicara melalui pola kejadian yang berulang. Bukan kebetulan, tapi panggilan lembut agar mereka kembali pada keseimbangan. Salah satu pola yang paling sering muncul adalah kelelahan tanpa hasil. Mereka bekerja keras, tapi hasilnya seolah tak pernah sesuai harapan. Rencana gagal di detik terakhir, orang yang dipercaya mengecewakan, atau proyek yang hampir jadi tiba-tiba terhenti. Itu semua bukan hukuman, melainkan tanda bahwa arah kerja mereka sudah menjauh dari niat awalnya. Pola berikutnya adalah munculnya hambatan berulang dalam hubungan. Baik di keluarga, pasangan, atau rekan kerja, sering terjadi kesalahpahaman kecil yang membesar. Padahal maksudnya baik, tapi hasilnya justru berjarak. Semesta seolah ingin berkata, belajarlah untuk hadir tanpa ingin mengendalikan. Ada pula pola rezeki yang naik turun. Saat niat mereka murni untuk memberi manfaat, peluang datang lancar. Tapi ketika mereka mulai bekerja dari rasa takut atau ambisi, arus rezeki terasa tertahan tanpa sebab. Kisah ini adalah cara semesta mengingatkan bahwa kekuatan 22 tidak terletak pada dorongan, tapi pada ketenangan dan keikhlasan. Kadang juga muncul pola kehilangan orang, pekerjaan, atau sesuatu yang sangat berarti. Semesta menggunakan kehilangan sebagai cara untuk membersihkan ruang agar mereka bisa memulai dari kesadaran yang lebih murni.
Maka pola berulang life path 22 saat tidak selaras adalah kelelahan tanpa hasil, hubungan yang renggang, rezeki yang tersendat, dan kehilangan yang berulang. Semuanya hanya untuk menuntun mereka kembali pada kesadaran dan niat yang sejati. Solusinya adalah berhenti memaksa arah hidup dan mulai mempercayai alurnya. Setiap kali sesuatu berulang, jangan buru-buru menolak. Tanyakan dalam hati, apa yang semesta ingin aku sadari kali ini? Dengan kesadaran itu, pola berhenti bukan karena masalah hilang, tapi karena jiwa mereka sudah belajar dari maknanya. Potensi tertinggi jika jiwa sudah selaras. Life Path 22. Ketika jiwa Life Path 22 sudah selaras, segala sesuatu dalam hidupnya mulai mengalir tanpa paksaan. Apapun yang disentuhnya tumbuh. Bukan karena mereka bekerja lebih keras dari orang lain, tapi karena mereka bekerja dengan kesadaran dan keikhlasan. Energi besar yang dulu terasa berat, kini menjadi saluran berkah. Mereka tidak lagi berusaha mengatur dunia, melainkan menjadi bagian dari alur yang mengatur segalanya. Mereka mulai memahami bahwa membangun tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang besar. Kadang cukup dengan menghadirkan ketenangan di tempat mereka berdiri. Dalam sisi spiritual, mereka menjadi teladan yang hidup, seseorang yang membawa keseimbangan antara bumi dan langit. Setiap tindakan terasa seperti doa yang bergerak. Mereka berbicara dengan lembut tapi berdampak dalam karena kata-kata mereka lahir dari kebeningan hati, bukan dari keinginan membuktikan diri. Dalam sisi sosial, mereka menjadi pemimpin yang dirindukan, bukan ditakuti. Mereka mampu menggerakkan orang lain bukan lewat tekanan tapi lewat keteladanan dan kesadaran. Dan dalam sisi rezeki, segala hal datang di waktu yang tepat karena mereka tidak lagi mengejar, melainkan menariknya lewat getaran ketenangan dan rasa cukup. Maka potensi tertinggi Life Path 22 adalah menjadi saluran nyata dari kebijaksanaan semesta, membangun dunia dengan cinta, menuntun tanpa memerintah, dan memberi tanpa kehilangan keseimbangan batin. Solusinya untuk mempertahankan keseimbangan ini sederhana. Jalani setiap hari dengan kesadaran bahwa semua yang mereka lakukan adalah bentuk pengabdian. Bekerjalah dengan hati, bukan ambisi. Berbicaralah dengan niat menenangkan, bukan membenarkan. Dan bersyukurlah bukan hanya saat berhasil, tapi juga ketika semesta menunda, karena penundaan pun adalah cara Tuhan menjaga waktu terbaik untuk mereka. Pekerjaan yang selaras untuk Life Path 22. Life Path 22 membawa kemampuan membangun sesuatu yang nyata, terstruktur, dan berdampak luas. Mereka bukan sekedar pekerja tapi pembangun. Jiwa yang mampu mengubah ide besar menjadi sesuatu yang benar-benar hidup di dunia nyata. Pekerjaan yang paling cocok bagi mereka adalah bidang yang melibatkan penciptaan, sistem, dan hasil konkret. Mereka unggul dalam perencanaan, manajemen, serta pengembangan proyek yang membutuhkan visi jangka panjang dan kesabaran tinggi. Banyak jiwa 22 berhasil dalam dunia arsitektur, pembangunan, bisnis besar, pendidikan, teknologi, desain sistem, organisasi sosial, hingga kepemimpinan dalam skala besar. Mereka juga cocok memimpin tim, membentuk struktur, atau menciptakan sesuatu yang bisa digunakan banyak orang dalam waktu lama. Namun ada satu ciri khas dari pekerjaan yang benar-benar selaras bagi 22, yaitu pekerjaan itu harus memberi dampak nyata. Jika mereka merasa apa yang dilakukan tidak membawa perubahan atau manfaat luas, mereka cepat kehilangan arah dan motivasi. Bagi mereka, keberhasilan sejati diukur bukan dari posisi, tapi dari seberapa besar sesuatu yang mereka bangun mampu bertahan dan memberi nilai bagi banyak orang. Maka, pekerjaan yang selaras untuk Life Path 22 adalah pekerjaan yang melibatkan pembangunan nyata, struktur jangka panjang, dan manfaat luas. Tempat di mana mereka bisa menjadi pembentuk, bukan sekedar pelaksana. Solusinya agar mereka tetap selaras adalah memilih pekerjaan yang membuat mereka merasa hidup, bukan sekedar sibuk. Fokuslah pada karya yang bisa meninggalkan jejak dan sistem yang bermanfaat. Disitulah potensi 22 bekerja sepenuhnya, membangun sesuatu yang tetap berdiri, bahkan setelah mereka meninggal dunia. Hubungan dengan uang dan kelimpahan Life Path 22. Bagi Life Path 22, uang adalah hasil dari karya yang terbangun dengan baik. Mereka tidak cocok dengan cara instan atau jalan pintas, karena energi mereka selaras dengan sistem, fondasi, dan hasil yang bertahan lama. Ketika berada di jalur yang benar, uang dan peluang datang melalui struktur yang mereka bangun. Bisnis yang stabil, kerja keras yang konsisten, dan reputasi yang lahir dari ketekunan.
Namun, ketika mereka terburu-buru atau ingin hasil cepat, arus uang sering tersendat, bukan karena kurang berusaha, tapi karena mereka keluar dari ritme alamiah energi 22 yang memerlukan waktu dan ketelitian. LifePath 22 juga perlu memahami bahwa uang bukan hanya alat, tapi bagian dari hasil dari nilai yang mereka ciptakan. Semakin besar manfaat yang mereka berikan, semakin luas pula kelimpahan yang datang sebagai konsekuensinya. Sikap terbaik bagi 22 terhadap uang adalah menjadikannya sarana untuk membangun, bukan tujuan akhir. Ketika mereka menggunakan uang untuk memperluas kebaikan, mendukung orang lain, atau memperkuat struktur kehidupan, maka uang itu mengalir dengan lebih lancar dan terus kembali pada mereka dalam bentuk yang lebih besar. Maka hubungan LifePath 22 dengan uang dan kelimpahan terletak pada kemampuannya menciptakan nilai jangka panjang. Semakin mereka fokus membangun manfaat, semakin mudah kelimpahan datang menghampiri. Solusinya sederhana, jangan terburu-buru mengejar hasil. Bangun sistem, jaga konsistensi, dan biarkan hasil menjadi bukti dari ketekunanmu. Karena bagi 22, kelimpahan sejati bukan tentang banyaknya uang, tapi tentang kestabilan hidup yang mereka bangun dengan kesabaran dan niat baik. Hubungan LifePath 22 dengan LifePath lain. Sebagai pembangun dunia nyata, LifePath 22 sering menjadi pusat kestabilan bagi orang-orang di sekitarnya. Energinya kuat, terarah, dan penuh tanggung jawab, sehingga banyak orang merasa aman di dekat mereka. Namun bila energi ini tidak diimbangi dengan kelembutan, hubungan bisa terasa berat, seperti berjalan di bawah struktur yang terlalu kaku. Dengan LifePath 1, 22 bisa menjadi kombinasi yang kuat antara visi dan pelaksanaan. Satu memberi arah, 22 mewujudkannya. Namun keduanya perlu saling menghargai peran agar kepemimpinan tidak berubah menjadi benturan ego. Latihan, beri ruang untuk keputusan bersama, bukan satu arah. Dengan LifePath 2, hubungan berlangsung harmonis dan penuh empati. Namun keduanya bisa terlalu berhati-hati hingga sulit bergerak cepat. Latihan, dorong satu sama lain untuk berani mengambil langkah tanpa terlalu banyak menimbang. Dengan LifePath 3, 22 belajar lebih fleksibel dan kreatif. Energi ceria dari 3 membantu 22 melepaskan tekanan. Latihan, lakukan sesuatu tanpa rencana, sekedar untuk menikmati proses. Dengan LifePath 4, hubungan ini kuat dan produktif. Keduanya memiliki etos kerja tinggi dan komitmen kuat terhadap stabilitas. Namun bisa menjadi monoton jika tidak disertai ruang kehangatan. Latihan, sisihkan waktu santai tanpa membahas pekerjaan. Dengan LifePath 5, 22 diajak untuk lebih terbuka terhadap perubahan. Mereka saling melengkapi, satu stabil, satu bebas. Latihan, biarkan spontanitas hadir di sela rutinitas yang teratur. Dengan LifePath 6, hubungan terasa seperti rumah yang damai. Namun karena sama-sama ingin melindungi, keduanya bisa terlalu mengatur. Latihan, latih saling percaya dan memberi ruang untuk bertumbuh. Dengan LifePath 7, hubungan ini dalam dan penuh perenungan. Namun jarak emosional 7 kadang membuat 22 merasa sendirian. Latihan, pahami bahwa keheningan juga bentuk perhatian. Dengan LifePath 8, mereka sama-sama kuat dan ambisius. Bila selaras, mereka bisa membangun sesuatu yang luar biasa. Namun jika ego muncul, hubungan mudah panas. Latihan, fokus pada tujuan bersama, bukan pembuktian pribadi. Dengan LifePath 9, hubungan ini penuh makna dan nilai kemanusiaan. 22 belajar welas asih dari 9, dan 9 belajar keteguhan dari 22. Latihan, saling mengingatkan untuk menyeimbangkan idealisme dengan tindakan nyata. Dengan Master Number 11, hubungan ini intens dan penuh inspirasi. Keduanya saling menguatkan secara batin, namun perlu menjaga jarak energi agar tidak saling menguras. Latihan, sisihkan waktu tenang masing-masing untuk menyeimbangkan energi. Dengan sesama LifePath 22, hubungan ini ibarat dua pilar besar yang menopang bangunan yang sama. Keduanya saling memahami beban dan visi masing-masing. Namun jika keduanya ingin memimpin, hubungan bisa menjadi tegang. Namun bila mereka belajar berbagi peran dan tidak saling bersaing, hubungan ini bisa menghasilkan karya luar biasa dan perubahan nyata di dunia. Latihan, jadilah pendengar satu sama lain, bukan sekedar penuntun. Dengan Master Number 33, hubungan ini bisa sangat produktif dan membawa dampak besar. 33 membawa kasih universal, 22 memberi bentuk konkret bagi kasih itu. Latihan,
Pastikan kerjasama dijalankan dengan kesadaran, bukan beban tanggung jawab. Maka hubungan Life Path 22 dengan angka lain, termasuk sesamanya, berfungsi sebagai cermin pertumbuhan. Setiap angka datang untuk mengajarkan keseimbangan antara kekuatan dan kepekaan, antara visi besar dan kerendahan hati. Solusinya dalam setiap hubungan adalah hadir dengan kesadaran. Bukan untuk mengubah orang lain, tapi untuk belajar dari mereka. Ketika 22 belajar menyeimbangkan antara memberi arah dan memberi ruang, mereka tidak hanya menjadi pembangun dunia luar, tapi juga penumbuh kedamaian di hati orang-orang di sekitarnya. Petunjuk untuk orang terdekat, Life Path 22. Hidup berdampingan dengan Life Path 22 berarti hidup bersama seseorang yang membawa visi besar dan rasa tanggung jawab tinggi. Mereka ingin semuanya berjalan baik. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang mereka cintai. Namun di balik kekuatan dan ketegasannya, jiwa 22 seringkali menyimpan kelelahan yang tidak mereka tunjukkan. Mereka jarang meminta tolong, karena terbiasa menjadi sandaran bagi banyak orang. Mereka terlihat kuat, padahal di dalamnya ada keinginan sederhana untuk dipahami tanpa harus menjelaskan. Jika kamu adalah pasangan, keluarga, atau teman dari seorang Life Path 22, yang paling mereka butuhkan bukanlah nasihat atau bantuan besar, melainkan rasa percaya. Percaya bahwa mereka tahu apa yang mereka lakukan dan bahwa kamu akan tetap ada meski mereka tidak sempurna. Berikan ruang bagi mereka untuk diam tanpa ditanya. Biarkan mereka menata pikirannya sebelum bicara. Dan ketika mereka mulai terbuka, dengarkan tanpa mengoreksi. Sebab di balik tutur yang tegas itu, mereka hanya ingin diterima apa adanya. Dalam hubungan sehari-hari, jangan menilai mereka dari cara berbicara yang kadang terkesan serius. Mereka mencintai dengan cara menjaga dan menuntun. Namun bila kamu menanggapi dengan lembut, mereka akan menurunkan temboknya, dan dari situlah kehangatan sejati muncul. Maka, petunjuk untuk orang terdekat Life Path 22 adalah belajar melihat kekuatan mereka sebagai bentuk kasih, bukan kendali. Memahami bahwa di balik ketegasan mereka, ada hati yang lembut dan niat yang tulus untuk menjaga. Solusinya sederhana, jangan mencoba mengubah mereka, tapi bantu mereka merasa aman menjadi dirinya sendiri. Berikan pujian kecil atas usaha yang mereka lakukan, bukan hanya hasilnya. Dan yang terpenting, ajak mereka beristirahat, karena seringkali mereka lupa melakukannya. Dengan cara itu, hubungan dengan Life Path 22 akan terasa seimbang, saling menopang, dan penuh kedamaian. Pesan khusus semesta untuk Life Path 22. Jiwa besar tidak datang tanpa tujuan, dan semesta tidak pernah memberi beban pada orang yang salah. Begitu pula denganmu, Life Path 22. Setiap ujian, setiap keterlambatan, dan setiap perjuangan yang kamu alami adalah bagian dari proses membentuk keteguhan dan kebijaksanaanmu. Semesta ingin kamu tahu bahwa tidak semua hal harus selesai sekarang. Kamu sedang dituntun, bukan ditinggalkan. Apa yang tampak seperti jalan memutar, sebenarnya adalah cara lembut semesta agar kamu sampai di tujuan yang benar. Ketika kamu merasa kehilangan arah, berhentilah sejenak. Tarik napas dan ingat, kamu tidak sedang gagal. Kamu sedang diajarkan untuk memperlambat langkah agar bisa melihat lebih jelas. Energi besar yang kamu miliki bukan untuk menguasai, tetapi untuk menuntun dan menenangkan. Kamu tidak diminta untuk selalu kuat, hanya untuk selalu sadar akan kekuatan yang Tuhan titipkan padamu. Setiap kali kamu lelah, ingatlah, bangunan terbesar yang kamu ciptakan bukanlah yang berdiri di luar dirimu, tapi yang tumbuh di dalam hatimu, ketenangan, kesabaran, dan keyakinan pada arah hidupmu sendiri. Maka, pesan semesta untuk Life Path 22 adalah agar kamu tidak lupa berhenti sejenak, melihat ke dalam, dan menyadari bahwa kamu sudah cukup. Kamu tidak harus menjadi sempurna untuk menjadi berguna, karena cahaya yang kamu pancarkan muncul justru dari ketulusanmu, bukan dari hasilmu. Solusinya adalah berjalan perlahan tanpa kehilangan arah. Jangan takut ketika jalan sepi, karena pada saat itu, semesta sedang berbicara paling jujur padamu. Ikuti iramanya dan biarkan hidup mengalir dengan tenang, karena ketika kamu tenang, segalanya akan menemukan tempatnya sendiri. Kesimpulan Life Path 22. Ketika jiwa Life Path 22 mulai memahami arah hidupnya, mereka akan menyadari bahwa kekuatan sejati bukan datang dari hasil yang besar, tetapi dari cara mereka menjaga keseimbangan di tengah tekanan hidup.
Hidup seorang 22 tidak mudah. Mereka sering diuji lewat tanggung jawab, kesabaran, dan pola kejadian yang berulang. Namun justru disitulah jiwa mereka ditempa. Semesta tidak menuntut mereka untuk selalu benar, hanya agar mereka terus sadar dan belajar dari setiap perulangan. Maka kunci hidup bagi seorang 22 adalah menyadari, bukan melawan. Ketika kesadaran hadir, arah hidup kembali terbuka. Beberapa latihan sederhana untuk diterapkan saat menghadapi kehidupan sehari-hari. 1. Saat terjadi pola berulang atau masalah yang sama muncul lagi, jangan langsung merasa gagal atau menyalahkan diri. Cukup berhenti sebentar, tarik napas dan tanyakan dalam hati, apa hal berbeda yang bisa aku lakukan kali ini? Latihan kecil ini mengubah pola tanpa paksaan, cukup lewat kesadaran baru. 2. Saat menghadapi tekanan atau ujian hidup, di tengah situasi berat, latih dirimu untuk tidak terburu-buru menyelesaikan segalanya. Duduk sebentar merasakan langkah dan napasmu. Kadang solusi muncul bukan saat kamu memaksa berpikir, tapi ketika kamu tenang dan siap mendengarkan arahan dari dalam diri. 3. Saat bekerja keras atau merasa lelah menanggung tanggung jawab, berhenti sejenak dan perhatikan hal kecil yang sudah berjalan baik hari ini. Ucapkan terima kasih dalam hati, bukan untuk hasil besar, tapi untuk proses yang terus kamu jalani. Rasa syukur sederhana ini menjaga energi 22 tetap hangat dan stabil. 4. Saat berurusan dengan uang atau rezeki. Sebelum mengeluarkan atau menerima uang, sadari bahwa rezeki datang dan pergi sebagai aliran, bukan sesuatu yang harus dikendalikan. Katakan pelan dalam hati, aku cukup dan ini bagian dari keseimbangan hidupku. Ini menjaga hubunganmu dengan uang tetap tenang dan tidak penuh tekanan. 5. Saat berinteraksi dengan orang lain atau menghadapi perbedaan, jika muncul keinginan untuk mengatur, berhenti sejenak dan dengarkan dulu. Kadang kehadiranmu yang tenang jauh lebih menuntun daripada nasihat panjang. Latihan-latihan sederhana ini tidak perlu waktu khusus. Cukup dilakukan saat hidup sedang berjalan, karena bagi Life Path 22, latihan sejati bukan di ruang meditasi, tetapi di tengah aktivitas, saat bekerja, berjuang, mencintai, dan belajar menerima. Dan ketika kesadaran itu tumbuh dari hal-hal kecil, perlahan menjadi pembangun yang sesungguhnya, bukan hanya membangun dunia di luar, tapi juga menata damai di dalam diri mereka sendiri. Penutup Reflective Life Path 22. Kadang hidup membuatmu merasa harus selalu kuat, selalu tahu arah, selalu bisa diandalkan, selalu membangun sesuatu yang berguna untuk orang lain. Tapi di balik semua itu, semesta ingin kamu tahu, kamu juga berhak merasa lelah, berhak berhenti sejenak, dan berhak hanya menjadi manusia yang sedang belajar. Jika akhir-akhir ini kamu merasa seperti jatuh di lubang yang sama, seperti berputar di masalah yang tak kunjung selesai, itu bukan tanda bahwa kamu salah jalan. Itu cara semesta mengingatkan. Ada sesuatu di dalam dirimu yang sedang menunggu untuk dipahami, bukan dihindari. Setiap pola berulang bukan hukuman, tapi panggilan. Panggilan agar kamu kembali ke jalur jiwamu. Jalur tempat kamu tidak hanya membangun dunia luar, tapi juga menata dunia dalammu sendiri. Dan ingat, kamu tidak sendirian. Kita semua sedang belajar hal yang sama, menemukan makna di tengah perjalanan, dan mengenali cahaya di balik kerumitan hidup. Jadi sebelum video ini berakhir, ambil satu napas panjang. Dan sadari betapa jauh kamu telah berjalan, betapa banyak yang telah kamu bangun, baik di luar maupun di dalam dirimu. Hiduplah dengan sadar, bukan terburu-buru. Bangunlah dengan cinta, bukan ambisi. Karena semesta tidak meminta kesempurnaan darimu, hanya kesadaran untuk terus kembali ke jalan jiwamu. Jika kamu merasa video ini menyentuh bagian dari perjalananmu, maka itu bukan kebetulan. Mungkin memang waktunya kamu mengenali dirimu lebih dalam. Mari berjalan bersama, mengenali peta jiwa kita satu persatu, agar hidup tidak sekedar berjalan, tapi benar-benar bermakna.